Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rino Fidianata. Kali ini pada mata kuliah analisis kebijakan moneter, di mana saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Monetary Policy Model for Open Economic of Indonesia. Nah, ini model kebijakan moneter pada ekonomi terbuka di Indonesia yang ditulis oleh Umar Juaro pada tahun 2013. Langsung saja kita bedah satu persatu jurnalnya. Yang pertama abstraknya, yaitu jurnal ini menjelaskan style fact tentang ekonomi moneter di Indonesia yang meliputi kebijakan Bank Indonesia tentang nilai tukar, suku bunga pinjaman, inflasi, suku bunga efektif real, dan pertumbuhan, di mana hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang dampak kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh The Fed terhadap perekonomian moneter Indonesia dengan memperhatikan fund rate. The Fed sendiri merupakan bank sentral dari Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat seperti mana kita ketahui merupakan ekonomi yang paling dominan di dunia. Model empiris VAR atau vektor autoregresi dikembangkan untuk menangkap dampak kenaikan suku bunga terhadap sektor moneter Indonesia. Nah, jurnal ini melihat apakah dampak dari kenaikan suku bunga yang ditetapkan oleh The Fed atau kebijakan luar negeri terhadap sektor perekonomian di moneter di Indonesia. Selanjutnya, dikembangkan juga dengan menggunakan model teoritis untuk menangkap hasil dari model empiris, di mana model teoritis ini menunjukkan bahwa kenaikan default rate mempengaruhi kenaikan BI rate, lending rate, inflasi, sekaligus menurunkan real dan pertumbuhan. Nah, ini terlihat jelas bahwa fund rate ini mempengaruhi kebijakan moneter di Indonesia, khususnya kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, latar belakang dari jurnal ini yaitu perkembangan utama di bidang moneter Indonesia pada tahun 2000 sampai 2003 dapat dijabarkan dalam 5 pengamatan atau fakta yang bergaya. Yang pertama, pada Juli 2005, BI Rate digunakan untuk instrumen kebijakan moneter, yang sekaligus menetapkan inflasi sebagai tujuan kebijakan moneter. Yang kedua, inflasi yang tinggi pada tahun 2005 mengakibatkan kenaikan harga lebih dari 130%, yang membuat Bank Sentral menaikkan suku bunganya setinggi 12,75% pada Desember 2005. Ketiga, krisis keuangan global pada Desember 2008 memaksa Bank Sentral menaikkan suku bunga acuannya lagi, di mana BI Rate berada pada level 9,5% mengikuti tren penurunan sebelumnya pada tahun 2006 hingga 2007. Keempat, periode 2010 sampai 2012 menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang longgar dengan BI Rate terendah diikuti oleh suku bunga kredit terendah dalam sejarah perekonomian Indonesia. Kelima, kenaikan BI Rate sebagai respon terhadap penurunan stimulus tapering Federal Reserve pada Juni 2013. Yang keenam, suku bunga kredit merespon dengan cepat kenaikan BI Rate, namun turun secara perlahan seiringan dengan penurunan BI Rate tersebut. Nah, berdasarkan gambar inilah yang menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia mempunyai pengaruh terhadap perekonomian. Dengan demikian, pengukuran dampak kebijakan moneter ini perlu mempertimbangkan berbagai faktor di luar hubungan korelatif kedua arah ini. Hal inilah yang menjadi premis yang mendasari penelitian-penelitian ini yang diuraikan dalam makalah atau jurnal ini. Nah, bagian dari literatur review-nya yaitu untuk mengembangkan kebijakan moneter yang menangkap analisis empiris kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka. Model tersebut diadopsi dari Monachelli pada tahun 2005 yang kemudian dimodifikasi oleh Kwang Tai-ho pada tahun 2008 untuk disesuaikan dengan karakteristik perekonomian di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan model keseimbangan dinamis pada perekonomian terbuka kecil dengan nilai tukar yang fleksibel,
maka perlu dilakukan penurunan 22 persamaan dengan 22 variabel. Persamaan ekonomi domestik terdiri dari clearing pasar, time of start, rare, kurva Phillips, biaya marginal, pasar lengkap, yang mana menghubungkan domestik dan internasional, paritas bunga yang tidak tertutup, kebijakan moneter menurut aturan Taylor, produsen inflasi, output gap, kejutan atau guncangan produktivitas, guncangan moneter, dan guncangan stabilitas nilai tukar, di mana sementara itu, ekonomi internasional merupakan fungsi dari spesifikasi permintaan agregat, kurva penawaran agregat, biaya marginal, kebijakan moneter yang mana menurut aturan Taylor, kesenjangan keluaran, guncangan produktivitas, dan guncangan moneter. Nah, sekarang kita masuk ke metode dari jurnal ini, di mana jurnal ini menggunakan metode VAR yang menggunakan metode VAR dengan dua model persamaan. Yang pertama yaitu model VAR yang mengasumsikan perekonomian Indonesia dengan struktur persamaan berikut, dapat kita lihat di layar ya teman-teman. Yang kedua, yaitu persamaan kedua untuk mengetahui implikasi kebijakan moneter di luar negeri atau the Fed terhadap perekonomian Indonesia itu sendiri. Nah, ini persamaannya. Nah, berdasarkan persamaan inilah dapat dihasilkan bahwa kenaikan BI rate diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit. Kenaikan BI rate untuk menurunkan inflasi baru dilakukan setelah triwulan ketiga dan kembali ke kondisi mapan setelah 8 triwulan. Rel menaikkan kenaikan BI rate pada kondisi mapan hanya setelah 3 kuartal. Kenaikan BI rate ini menurunkan pertumbuhan ekonomi, di mana kenaikan BI rate ini dengan cepat diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit dan penurunan pertumbuhan ekonomi dengan penurunan konsumsi. Sementara itu, penurunan inflasi dan penguatan mata uang membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, adanya kenaikan suku bunga kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau BI Rate itu secara cepat mempengaruhi kenaikan suku bunga kredit di Indonesia sendiri, sehingga ini menyebabkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan karena menurunnya tingkat konsumsi yang disebabkan dengan adanya kenaikan suku bunga kredit ini. Sementara itu, dari sisi inflasi dan penguatan mata uang, kenaikan BI rate ini memang menurunkan inflasi dan menguatkan mata uang. Nah, tetapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, sedangkan kenaikan fund rate langsung diikuti dengan kenaikan BI rate, bunga pinjaman, dan inflasi. Kenaikan tingkat dana juga mengimplikasikan lemahnya nilai tukar dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dimaklumi karena kenaikan fund rate diikuti oleh kenaikan BI rate yang berimplikasi pada variabel endogen tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hasil dari jurnal ini yaitu naiknya fund rate ini langsung diikuti oleh kenaikan BI rate, di mana kenaikan BI rate ini tentu mempengaruhi variabel-variabel endogen seperti pertumbuhan ekonomi, kenaikan suku bunga kredit, inflasi, dan penguatan mata uang tersebut. Nah, ini dapat kita ketahui bahwa untuk mengetahui kontribusi shock dari kenaikan BI rate dan fund rate dari model empiris yang digunakan analisis dekomposisi varian variabel yang terdapat dalam sistem VAR, di mana persamaan 1 dan persamaan 2 yang tadi telah dilakukan pengolahan sehingga menunjukkan hasil pada tabel ini menunjukkan bahwa estimasi sistem VAR pada persamaan 1, inovasi pada BI rate D memberikan sekitar 40% perubahan variabel agregat dalam perekonomian Indonesia. Sebagian besarnya adalah inflasi dan rel sekitar 15%, yang relatif rendah yaitu sekitar 5%, bunga pinjaman, dan pertumbuhan ekonomi sekitar 4%. Dan pada tabel ketiga ini dapat kita lihat bahwa model VAR berdasarkan estimasi persamaan kedua
di mana inovasi dalam found rate memberikan perubahan agregat sebesar 58% dalam perekonomian Indonesia. Sebagian besarnya itu pada BI rate sekitar 23%, kemudian diikuti oleh pertumbuhan sekitar 13%, dan 12% pada bunga pinjaman. Sementara itu, pengaruh inflasi dan RR relatif rendah. Temuan ini cukup mengejutkan karena merupakan guncangan eksternal yang lebih besar dari guncangan internal perekonomian Indonesia. Penjelasannya adalah bahwa perekonomian Indonesia sangat terbuka terhadap guncangan eksternal, dalam hal ini pound rate, dengan mempengaruhi aliran modal masuk dan keluar di Indonesia. Pengaruh ini dirasakan untuk pertumbuhan Indonesia itu sendiri. Jadi, pada persamaan dua ini dapat kita ambil kesimpulannya bahwa guncangan-guncangan yang terjadi di Indonesia ini dipengaruhi lebih besar oleh guncangan dari luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari aliran modal masuk dan keluar Indonesia, sehingga juga mempengaruhi pertumbuhan Indonesia itu sendiri. Nah, uji kausalitas Genjar digunakan untuk menentukan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dari hasil estimasi ini, dengan melihat tes statistik, terlihat bahwa inflasi ini mempengaruhi BI rate, di mana antara BI rate dan suku bunga pinjaman bank sentral saling mempengaruhi, dan tingkat inflasi bank sentral mempengaruhi BI rate dan rate. Tingkat BI mempengaruhi pertumbuhan, dan tingkat dana mempengaruhi inflasi, serta REL. Sedangkan rel mempengaruhi pinjaman dan pertumbuhan, dan pinjaman dan pertumbuhan mempengaruhi satu sama lainnya. Inilah menurut hasil dari uji kausalitas Granger, yaitu uji timbal balik dari sesama variabel tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jurnal ini, di mana dari pengamatan model farm empiris dan model teoritis terlihat jelas bahwa kebijakan moneter The Fed dalam menaikkan atau menurunkan suku bunga farm rate memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Kenaikan dana rate diikuti oleh kenaikan BI rate, kemudian bunga pinjaman, serta penurunan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan penundaan atau lag. Penurunan pertumbuhan lebih besar terjadi jika pound rate dan BI rate naik secara bersamaan dibandingkan saat hanya BI rate yang dinaikkan saja. REL membutuhkan waktu yang lama untuk kembali ke posisi yang stabil lagi, dan kebijakan stabilitas nilai tukar dapat menurunkan inflasi serta memperkuat REL dengan cepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif. Model teoritis menunjukkan bahwa secara empiris kenaikan inflasi dalam model empiris, sedangkan secara model teoritis inflasi menurunkan inflasi bila terjadi kenaikan pound rate. Nah, dengan model teoritis yang menangkap model empiris berkinerja baik, di mana pound rate mengalami penurunan yang diikuti dengan penurunan BI rate yang mengakibatkan penurunan dan kenaikan suku bunga kredit, pertumbuhan ekonomi, dan RER, namun inflasi juga meningkat. Peningkatan pertumbuhan produktivitas domestik yang lebih tinggi dari penurunan BI rate di tengah inflasi yang menurun dan terapresiasinya RER, sementara peningkatan produktivitas di luar negeri memiliki implikasi yang negatif pada ekonomi domestik dalam menurunkan pertumbuhan dan melemahkan rel serta menurunkan inflasi. Jadi sekian jurnal yang saya review. Di sini dapat kita simpulkan bahwa guncangan atau perubahan-perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh luar negeri itu sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia sendiri, di mana karena adanya kebijakan ekonomi yang menyebabkan ekonomi Indonesia ini harus mengikuti kebijakan-kebijakan di luar negeri. Hal ini dikarenakan perekonomian Indonesia, sebagaimana kita ketahui, merupakan perekonomian terbuka namun dalam skala yang kecil.
Mungkin sekian hasil review dari saya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.